Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Tresna Fauziah, pendamping PKH dari Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan kegiatan P2K2 dengan modul yang pertama, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Langkahnya yaitu langkah kelima, yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di sini. Oh iya Bapak, alhamdulillah bapak-bapaknya ada nih walau cuma beberapa orang. Silakan Pak, bergeser ke sini ibu-ibu, tolong. Maaf. Iya, terima kasih Ibu Bapak. Silakan Pak. Iya. Alhamdulillah ibu-ibu, kita udah pertemuan lagi nih ya Ibu ya. Baru kemarin deh ibu-ibu ya pertemuan tuh. Kita udah ketemu lagi nih, alhamdulillah. Ibu-ibu sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya Bu ya. Kita bisa kumpul di sini, duduk bareng, kita bisa melakukan kegiatan P2K2 lagi. Minggu kemarin, bulan kemarin kita Bu. Iya sih, bulan kemarin ya Bu ya. Perasaan baru kemarin banget. Kemarin tuh hari apa sih gitu ya. Padahal udah bulan kemarin kita melakukan kegiatan ini. Kegiatan P2K2 bulan kemarin itu kita bahas apa sih Bu? Iya Pak, boleh? Apa sih? Kekerasan. Iya, salah satunya itu ya Bu ya yang kita bahas. Tidak boleh melakukan kekerasan sama anak. Ayo ibu-ibu, di sini masih ada nggak yang suka menjewer anaknya? Ada nggak? Kan kita udah mempelajari kemarin ya Bu ya. Tidak boleh ada kekerasan dalam pengasuhan anak. Sebaiknya kita memberikan pengarahan yang baik. Apa sih, dengan kasih sayang kayak gitu ya Bu ya. Jadi nggak boleh ada nyentah gitu kan, minta kok boleh kayak gini, harus gitu. Nah, kita harus dengan perlahan pas sama anak gitu ya. Nggak boleh kita keras-keras kayak gitu. Iya, terima kasih. Silakan Bapak. Baru datang sih Bapak. Iya, alhamdulillah bisa sempat ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah Ibu, Bapak, kita sekarang udah melangkah ke poin selanjutnya ya Bu ya. Itu langkah kelima. Di sini judulnya melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Alhamdulillah nih ada ayah-ayah datang ke sini. Senang saya. Biasanya ibu-ibu sukanya datangnya ibu-ibu semua, di sini ada ayah-ayahnya. Alhamdulillah ibu-ibunya mungkin ada halangan jadi digantikan dengan ayahnya. Ada juga nih suami istri. Aduh, senang sekali saya bisa hadir di sini nih. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf sebelumnya, di sini jika ada orang tua tunggal, di sini bukan masalah ya Bu ya, mau itu yang ngasuh anaknya cuma ibunya atau cuma ayahnya, nggak perlu khawatir. Karena kita juga di sini kan keluarga. Yang namanya keluarga itu bukan hanya ada ayah dan ada ibu, tapi di sini juga ada kakeknya, neneknya, kakaknya, adiknya, ada paman dan bibinya. Bisa juga tuh ada uwa, banyak sekali keluarganya. Jadi tidak harus merasa saya maksudnya dia cuma sendiri, saya mah merasa gimana gitunya, takutnya teh anak saya gagal, takutnya anak saya mah kurang kumaha. Jadi nggak perlu seperti itu, karena keluarga itu kita harus saling ya punya, baik itu ayah, ibu, nenek, kakek, dalam pengasuhan mah kita harus sama-sama. Jadi nggak bisa hanya kita aja, apa-apa kita aja, jadi nggak bisa gitu ya Bu ya, harus semuanya. Terima kasih Ibu Bapak. Di sini ayah-ayahnya suka nggak menolong ibu-ibunya? Ayah-ayahnya bisa nggak kadang nyuapin anak-anaknya? Ya, bisa. Ya dong, masa ulah ayahnya nggak bisa ya? Harus bisa dong. Kayak gitu, pengasuhan anak itu bukan hanya oleh seorang ibunya, ayah-ayahnya harus bisa. Gimana sih ya kalau membantu anaknya di sekolah, PR kayak gitu kan, ada PR di sekolah nih, ayahnya suka membantu nggak? Iya, gimana sih perasaan ayah kalau misalnya waktu luangnya itu waktu sekarang libur kerja nih misalnya ya, terus dia bermain sama anaknya, gimana sih perasaannya? Iya Pak, Pak Budi boleh? Iya, seneng ya Pak ya. Alhamdulillah.
kadang kan karena kesibukan kerja, ayah-ayahnya itu suka pergi, anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur. Jadi antara ayah dan anak itu kegiatannya sangat kurang sekali kayak gitu, dimana ayahnya tuh kadang mau pergi aja susah gitu, maksudnya kan ketemu anaknya susah karena anaknya juga masih kecil kan, jadinya masih tidur kayak gitu. Jadi kedekatan antara ayah dan anak sangat jauh kalau seperti itu. Jadi nggak bisa kita tuh deket-deket atau gimana. Maka ketika ada waktu luang, gimana sih perasaan ayah bermain sama anak? Iya, kalau Pak Asep apa Rima? Iya, kalau Pak Asep kan ada kegiatan, memang kegiatannya di rumah gitu ya. Jadi Pak Asep memang sehari-hari di rumah, jadi anak-anaknya selalu ada dengan Pak Asep. Jadi memang alhamdulillah Pak Asep itu patut disyukuri, karena yang lain mah susah kadangnya gitu, kayak yang kerja mah ya memang susah gitu. Jadi ketemu anaknya ini tidur, pergi tidur, pulang tidur kayak gitu. Jadi Pak Asep alhamdulillah jadi ketemu anaknya terus ya, jadi bisa bantu istrinya juga. Terus ibu-ibu gimana nih kalau ayahnya ngebantu ibu-ibu? Misalnya ibu-ibunya kan lagi masak, ayahnya ngebantu anaknya tuh jadi main sama ayahnya, atau misalnya nyuapin anaknya, ibu perasaannya gimana sih bu? Seneng ya bu? Alhamdulillah seneng sih pasti bu, saya juga merasakan ya kayak gitu. Kalau punya anak dibantu sama suami pasti enak banget gitu bu. Jadi kita tuh ngerasa nggak hanya kita gitu yang harus selalu membantu anak, misalnya membandiin anak, ngasih makan anak, baju dan sebagainya. Jadi kan di sini juga ada peran ayah yang harus dilibatkan dalam pengasuhan anak. Iya baik ibu-ibu sama bapak-bapak, alhamdulillah ya, kalau misalnya nanti antara ibu-ibu dan bapak-bapak itu bisa kompak dalam mengasuh anak. Jadi dalam mengasuh anak itu nggak mesti ibu saja atau nggak mesti ayah saja, tapi harus ada keterlibatan dari dua-duanya kayak gitu bu. Untuk selanjutnya ibu-ibu, misalnya nih antara ibu dan ayah itu berbeda pendapat, sebaiknya itu jangan di hadapan anak-anak kayak gitu ya. Karena kan sebelumnya kita juga udah membahas gitu, kalau misalnya beda pendapat antara A dan B, kita harus berdiskusi dulu sebelumnya. Jadi nggak boleh misalnya depan anak, ih mah kudu A nggak sesuai B, kayak gitunya. Jadi nggak boleh bu, karena itu kan nanti psikologis anak akan terganggu juga. Jadi melihat orang tuanya kok berdebat seperti ini kayak gitu, jadi nggak bisa, harus kita berdiskusi terlebih dahulu, gimana sih ya baiknya anak kita gini gini gini, oh iya mah kayak gini misalnya gitu ya. Jadi A dan B itu harus menjadi satu kayak gitu. Jadi bisa untuk mendidik anaknya menjadi yang lebih baik, memberikan kasih sayang yang baik juga kayak gitu. Jadi pengasuhannya pun menjadi yang baik, jadi keluarga yang merasa keluarga itu sempurna kayak gitu ya bu ya, kalau dalam kehidupan. Iya sih bu, karena kan banyak sekali sekarang kasus ibu-ibu sama bapak-bapak itu berantem depan anaknya. Jadi pengasuhannya pun jadi ngerasa, ah udah itu tanggung jawab kamu aja katanya gitu kan si bapaknya, kamu kayak gini gitu. Jadi nggak bisa ya bu ya, harus dengan baik kayak gitu. Maka dari itu kegiatan antara mengasuh anak ibu dan anak itu harus bersama-sama. Ayah tetap bisa memanfaatkan waktu untuk makan bersama, menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak balita itu disuapi ya makannya, bertanya dan mendengarkan cerita anak, membacakan cerita anak sebelum tidur, atau bercerita anaknya tentang beberapa hal gitu, atau membantu anaknya menyelesaikan tugas di sekolah. Jadi ayahnya bisa kayak gitu, tidak harus semua dilaksanakan oleh ibu dan tidak semua harus dilaksanakan oleh ayah, jadi harus semuanya saling membantu. Kemudian untuk selanjutnya, sebaiknya atau sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah itu akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari itu secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik. Ya kayak gitu bu. Jadi misalnya kadang kan ada anak bekerja, ada maksudnya pekerjaan PR gitu di rumah, PR-nya tuh IPA nih, mah ada PR nih IPA mah, gimana mah, aduh si mama teh rada susah namanya ini teh, jangan lupa lagi. Bahkan ada ayahnya, jadi ayahnya bisa membantu anaknya, so tanyain sama si ayah, gimana si ayah bisa nggak bantuin kayak gitu. Jadi keterlibatan ayah itu sama ibu harus saling, jadi nggak harus ibu aja atau ayah aja, jadi harus saling. Kalau ibunya nggak bisa, ayahnya tolong dibantu, kalau ayahnya nggak bisa, tolong ibunya dibantu kayak gitu ya. Jadi
ibu itu memberikan dampak khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi emosi anak mah ibu harus biasanya lebih dekat kayak gitu, tentang perasaan anak lebih peka kayak gitu. Karena ibu itu kan perasaannya lebih halus kayak gitu. Jadi mengenai pendidikan atau keterlibatan anak dalam kehidupan sosial itu biasanya ayah lebih bisa memberikan pengarahannya, sedangkan ibu bisa memberikan pengarahan mengenai emosional anak kayak gitu. Oleh karena itu, ayah dan ibu itu harus saling membantu, nggak boleh berpisah-pisah. A saya mau A, B saya mau B, nggak bisa kayak gitu ya Bu ya. Jadi tolong ibu-ibu sama bapak-bapak di sini bisa mempraktekkannya di rumah ya Bu ya, karena kan untuk kebahagiaan kita mah ada apalagi sih kayak gitu lah, selain anak juga bahagia, kita juga kan bahagia kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.